Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami sebagai kelompok 1 analis kebijakan publik akan memaparkan hasil kerja kelompok kami atau hasil diskusi kelompok kami mengenai pembuatan policy brief yang berjudul Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan IKTP di Kabupaten Pandeglang. Dalam hal ini, adapun anggota kelompok 1 di sini terdiri dari 7 orang. Yang pertama Nisrinan Aziza, saya sendiri. Yang kedua Sri Ratu Wahyuni, yang ketiga Anita Tina, yang keempat Desi Fitriani, yang kelima Anis Nurfadilah, yang keenam Iwan Setiawan, dan yang ketujuh yaitu TB Kiki Syamhukinase. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi dari pembuatan policy brief ini. Kepada teman-teman dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai ringkasan eksekutif. Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang atau instansi tertentu, baik pemerintah maupun non-pemerintah, guna memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pelayanan tersebut bisa berupa kegiatan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang berbunyi setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Namun, kenyataannya di Kabupaten Pandeglang masih terdapat banyak permasalahan di dalam pembuatan IKTP. Di antaranya yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk masyarakat cenderung berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah cenderung bersifat transaksional, sering terjadi maladministrasi di dalam pelayanan publik, rumitnya prosedur pelayanan publik, pemerintah di dalam penyelenggaraan pelayanan publik cenderung kurang responsif, tidak adanya kejelasan, maraknya pungli dalam pelayanan publik, serta terjadinya diskriminasi. Dalam hal ini, persepsi masyarakat terhadap pelayanan IKTP cenderung buruk. Misalnya masyarakat menganggap bahwa pelayanan administrasi kependudukan harus melewati proses yang sangat lama. Berdasarkan permasalahan di atas, fokus masalahnya adalah yang pertama yaitu buruknya kualitas pelayanan IKTP yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga pelayanan IKTP yang diterima yaitu buruk. Dan yang kedua, yaitu strategi untuk meningkatkan pelayanan IKTP di Kabupaten Pandeglang dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam pelayanan IKTP tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Layanan merupakan pemecahan permasalahan antara manusia sebagai konsumen dari setiap instansi sebagai penyelenggara pelayanan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Jadi dapat disimpulkan pelayanan publik adalah kegiatan atau aktivitas untuk memenuhi hak atau kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi publik sebagai penyelenggara pelayanan terkait kepentingan publik untuk mencapai tujuan tertentu atau melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju, maka kebutuhan pelayanan juga semakin meningkat, yang dimana hal ini masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, komunis, dan terjamin adanya kepastian, misalnya seperti kepastian waktu, kepastian keuangannya, sehingga pelayanan publik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sesuai harapan masyarakat. Namun, pelayanan publik yang ada di Indonesia masih jauh dengan yang diharapkan masyarakat, karena penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih diharapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien, serta berbagai hal seperti sulitnya akses, prosedur, dan biaya yang membuat pelayanan publik tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Komplikasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan variasi dan inovasi layanan. Masyarakat senantiasa menghendaki pelayanan publik yang baik dari pemerintah. Masyarakat senantiasa memantau kualitas pelayanan publik, oleh karena itu dibutuhkan perubahan sistem pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendukung pelayanan publik yang sebenarnya. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang perlu membuat sebuah inovasi yang dapat meningkatkan pelayanan EKTP dengan melalui sebuah kebijakan yang dianggap tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu, Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menerapkan berbagai strategi yang harus dilakukan guna mewujudkan pelayanan publik khususnya pelayanan EKTP yang efektif dan efisien. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya yaitu mengenai identifikasi masalah. Dalam hal ini ada beberapa identifikasi masalah yang dikemukakan oleh kelompok 1. Yang pertama yaitu pelayanan IKTP yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk masyarakat cenderung berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam hal ini, pelayanan yang di publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat seringkali berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga banyak masyarakat menyatakan bahwa atau memiliki asumsi bahwa pelayanan publik itu tidak terselenggara secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua, pelayanan IKTP yang diselenggarakan oleh pemerintah cenderung bersifat transaksional, artinya bahwa masyarakat apabila ingin mendapatkan hasil pelayanan publik secara cepat, misalnya pelayanan IKTP, sertifikat tanah, dan lain-lain, harus memberikan biaya atau memberikan uang agar pelayanan tersebut diselenggarakan dengan cepat. Yang ketiga yaitu sering terjadinya maladministrasi dalam pelayanan IKTP. Dalam hal ini, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih terdapat maladministrasi, artinya bahwa banyak perilaku yang melanggar hukum di dalam menyelenggarakan pelayanan publik seperti permintaan imbalan dan penundaan berlarut. Yang keempat yaitu rumitnya prosedur pelayanan IKTP. Dalam hal ini, prosedur pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah cenderung rumit dan bertele-tele, terutama dalam pelayanan Aminduk atau administrasi kependudukan, sehingga mayoritas masyarakat enggan untuk mengurus dokumen Aminduk karena menganggap bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak terselenggara, tidak berjalan secara efektif dan efisien. Lalu yang kelima yaitu pemerintah di dalam menyelenggarakan pelayanan publik cenderung kurang responsif. Dalam hal ini, pemerintah di dalam menyelenggarakan pelayanan publik bersifat kurang responsif, artinya bahwa ketika masyarakat ingin mendapatkan pelayanan, maka sikap birokrat itu terkesan acuh tak acuh atau tidak tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat. Yang keenam yaitu tidak adanya kejelasan mengenai waktu penyelesaian IKTP. Dalam hal ini, pemerintah di dalam menyelenggarakan pelayanan publik tidak memberikan kepastian waktu yang dibutuhkan dalam mendapatkan hasil pelayanan.
Lalu, yang berikutnya yaitu yang ketujuh, maraknya pungli atau pungutan liar di dalam pelayanan IKTP. Dalam hal ini, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah sering terjadinya pungli atau pungutan liar. Artinya bahwa apabila masyarakat ingin mendapatkan pelayanan yang cepat, maka perlu mengeluarkan biaya, dan hal tersebut dinamakan sebagai pungli. Yang kedelapan yaitu terjadinya diskriminasi dalam pemberian pelayanan IKTP. Dalam hal ini, penyelenggaraan pelayanan publik sering terjadinya diskriminasi, artinya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah memberikan perlakuan yang berbeda. Misalnya ada hubungan keluarga atau kedekatan, maka orang tersebutlah yang akan didahulukan di dalam melakukan pelayanan publik. Yang terakhir yaitu lamanya proses verifikasi data. Dalam hal ini, apabila masyarakat ingin melakukan pelayanan, maka harus menunggu beberapa hari terlebih dahulu sampai data tersebut kita upload dan diproses menjadi sebuah dokumen yang dipergunakan. Maka itu tuh tidak terselenggara secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka atau pembahasan. Pelayanan publik itu merupakan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tiap warga negara atas barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Kemenpan nomor 58 tahun 2002, mengelompokkan 3 jenis pelayanan yang berasal dari instansi pemerintah BUMN atau BUMD. Pengelompokan tersebut berdasarkan pada ciri-ciri, sifat kegiatan, dan produk yang dihasilkan. 3 jenis pelayanan tersebut ialah pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Selanjutnya, terkait pelayanan publik berbasis e-government. E-government merupakan sebuah instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan komunikasi atau interaksi dengan masyarakat dan stakeholder yang lainnya. E-government itu dapat dikatakan sebagai pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Pemerintah di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat menggunakan teknologi informasi yang di mana semua pelayanan dilaksanakan secara online dengan cara masyarakat mengakses link atau aplikasi yang telah disediakan oleh masyarakat. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan akan menjadi semakin efektif dan efisien. Di dalam pembuatan IKTP, pemerintah tentunya harus membuat inovasi atau kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkat. Salah satu cara agar kualitas pelayanan publik dapat meningkat yaitu dengan cara menerapkan e-government. Dengan adanya e-government, maka pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat terselenggara secara efektif dan efisien tanpa adanya gap atau kesenjangan yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat dikatakan sebagai tingkat perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau pelanggan setelah membandingkan antara kinerja yang telah dirasakan dengan harapan yang diinginkan oleh seseorang tersebut. Menurut Lukman 2000, di halaman 119, berpendapat bahwa kepuasan pelanggan merupakan bagian tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil dari pelayanan yang setelah dirasakan dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut sejalan juga dengan pendapat yang disampaikan oleh Gibson, bahwa kepuasan pelanggan berkaitan dengan faktor kebutuhan yang berasal dari diri seseorang. Pelanggan artinya bahwa apabila seseorang membutuhkan sesuatu dan hal tersebut terpenuhi, maka seseorang tersebut akan merasakan puas. Demikian juga sebaliknya, apabila seseorang membutuhkan sesuatu dan sesuatu tersebut belum terpenuhi, maka seseorang tersebut belum merasakan puas.
Kepuasan pelanggan ialah suatu hal yang mencakup perbedaan antara harapan dengan kenyataan, yang dimana sebenarnya terjadi atau hasil yang dirasakan dari pelanggan yang diberikan. Dalam hal ini, kepuasan masyarakat terhadap organisasi sektor publik sangat penting, karena kepuasan masyarakat akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik atau masyarakat. Jadi, semakin tinggi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan, maka akan semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik. Jika berbicara tentang mengenai kualitas itu biasanya digunakan untuk menilai dan menentukan tingkat penyesuaian sesuatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Apabila persyaratan atau spesifikasinya itu dapat terpenuhi dengan baik, maka kualitasnya pun dikatakan baik. Begitu pula sebaliknya. Apabila persyaratan atau spesifikasinya tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan kualitas tidak baik. Hal tersebut dikarenakan spesifikasi termasuk ke dalam indikator keberhasilan dari suatu hal yang telah dilaksanakan, yang artinya secara tidak langsung kualitas diartikan sebagai hasil rancangan yang tidak tertutup. Kemungkinan juga bisa untuk diperbaiki atau ditingkatkan lagi. Untuk kedepannya, agar kualitas yang diberikan semakin terpenuhi dan customer atau pelanggan pun merasa puas. Salah satu ukuran keberhasilan yang menyediakan pelanggan yang berkualitas atau prima ialah kepuasan pelanggan itu sendiri. Menurut Zaid Tami, itu untuk mengetahui kualitas pelanggan yang dirasakan oleh konsumen, maka indikator ukuran kepuasan konsumen terletak pada 5 dimensi kualitas pelayanan, yang dimana disebut dengan circle service quality, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tangibles, yang artinya bahwa tangibles ini dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik, kantor seperti lingkungan, kamar mandi, kompetensi administrasi, ruang tunggu, dan tempat informasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu reliability, artinya bahwa reliability ini berkaitan dengan kemampuan dan keandalan penyediaan layanan dalam menyediakan layanan yang terpercaya serta efisien. Yang ketiga yaitu responsif. Artinya bahwa responsif ini berkaitan dengan kesanggupan penyediaan layanan dalam membantu dan menyediakan pelayanan secara tepat dan cepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen. Yang keempat yaitu assurance atau jaminan. Artinya bahwa assurance berkaitan dengan kemampuan dan keramahan serta sopan santun penyediaan layanan dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. Yang kelima yaitu empati. Artinya bahwa empati berkaitan dengan sikap tegas tetapi penuh perhatian atau memberikan empati yang diberikan penyediaan layanan terhadap konsumen. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Strategi pelayanan publik. Strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda untuk mewujudkan suatu perubahan menjadi lebih baik, yang dimana mengacu pada fakta di lapangan atau buruknya suatu kondisi kualitas pelayanan dan sebagian besar ditentukan oleh kualitas sikap dan aparatur pemerintah yang terpuji serta tidak bertanggung jawab. Konsep yang ditawarkan para ahli untuk meningkatkan pelayanan publik cukup, dan salah satu di antara strategi cukup banyak di antara strategi tersebut yang cukup dominan yaitu Osborne dan Basic, yang dimana ada 5 aspek strategi yang digunakan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama ada strategi pengembangan struktur kerja organisasi. Yang kedua ada strategi pengembangan prosedur pelayanan. Yang ketiga
ada strategi pengembangan infrastruktur pelayanan. Yang keempat, ada strategi pengembangan budaya kerja organisasi. Yang kelima, strategi pengembangan kewirausahaan. Metodologi penelitiannya. Metode penelitian kali ini kita menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Tipe penelitian kualitatif ini mendeskripsikan untuk menggambarkan situasi atau fenomena realitas yang ada di masyarakat. Teknik penentuan informannya, kelompok pertama yaitu pemerintah menggunakan teknik purpose sampling. Informasi berdasarkan pihak yang paling mengetahui berbagai permasalahan serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan IKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kelompok kedua, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan teknik purposive sampling. Informasi dipilih berdasarkan instansi yang juga melaksanakan pembuatan IKTP dari masyarakat permohonan IKTP sebagai kelompok ketiga. Dengan metode accidental sampling yang dimana informan dipilih secara acak yang tidak sengaja bertemu di kantor Disdukcapil, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik pemeriksaan keabsahan data dengan regulasi, sedangkan untuk teknik analis data terdiri dari deduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Oke, selanjutnya di sini ada hasil dan temuan. Dalam hal ini, kualitas pelayanan publik IKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang apabila dilihat dari segi indikator pelayanannya tentu masih jauh dari harapan yang ada. Terutama soal akses layanan yang belum terjangkau ke seluruh desa ataupun kelurahan serta kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya, masalah petugas pelayanan juga menjadi suatu persoalan seperti prosedur layanan, waktu penyelesaian, sarana dan prasarana, kompetensi petugas, dan transparansi yang selama ini masih diperbincangkan dan dipersoalkan oleh masyarakat. Sehingga penyediaan infrastruktur barang dan jasa serta sistem yang tepat menjadi dasar yang penting dalam proses pelayanan publik IKTP ini. Dari hasil analisis di Disdukcapil atau Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa pelayanan publik khususnya IKTP masih belum berkualitas. Hal tersebut dirasakan oleh masyarakat banyak, namun upaya-upaya ini yang sudah dilakukan oleh pihak Disdukcapil senantiasa menjadi dasar bagi mereka bahwa pelayanan IKTP akan jauh lebih baik dari sebelumnya meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penyampaian yang disampaikan oleh masyarakat yang dimana kita sebut saja namanya AS. Di sini masyarakat menyampaikan bahwa memang selama ini isu soal pelayanan IKTP itu menjadi sebuah polemik yang dimana banyak warga yang tidak terakomodir dalam menggunakan hak pilih dan urusan lainnya. Relevansinya dengan pernyataan tersebut kemudian diperkuat juga oleh salah satu media terkemuka di Pandeglang menyatakan bahwa ketersediaan belangko seringkali habis sehingga hal tersebut dapat menghambat masyarakat untuk membuat IKTP. Selain itu, di Disdukcapil juga disebut kurang perhatian atau kurang responsif pada sarana dan prasarana serta pelayanan yang diberikan, khususnya mengenai alat perekaman, sehingga masyarakat harus menunggu dan mengantri dalam jangka waktu yang lama dalam proses pembuatan IKTP. Selanjutnya, ada juga hasil temuan pernyataan yang disampaikan oleh Ombudsman, yang dimana pelayanan IKTP
pada Disdukcapil belum begitu baik walaupun sudah ada upaya-upaya terobosan yang dilakukan. Dalam hal ini masih terdapat banyak berbagai pungli, pungutan liar, penundaan berlarut, dan oknum-oknum lainnya. Selain itu juga ada salah satu warga sebagai informan kita yang bernama Desti menyatakan bahwa sudah sebulan lebih ia menunggu pembuatan KTP, namun tidak jadi-jadi KTP tersebut dan seringkali mendapatkan informasi bahwa pembuatan ektp itu tidak jelas kapan selesainya, kapan bisa diambilnya gitu. Jadi tidak ada kepastian waktu mengenai dokumen pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat tersebut. Lalu beliau juga mengatakan bahwasanya dia dipinta sejumlah uang istilahnya untuk agar pelayanan tersebut dapat terselenggara secara cepat. Dan hal tersebut tentunya menyalahi aturan yang ada karena dalam pelayanan publik itu kan diselenggarakan secara gratis dan pemerintah itu harus menyediakan pelayanan yang responsif, efektif, dan efisien. Jika hal itu tidak dilaksanakan, maka kualitas pelayanan publik pun masih buruk. Berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan, telah saya paparkan tadi, bahwasanya hasil observasi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik IKTP di Kabupaten Pandeglang belum begitu maksimal. Kondisi tersebut dapat dilihat dengan masih terdapatnya berbagai keluhan masyarakat soal petugas pelayanan yang kaku, berbelit-belit, jangka waktu pelayanan yang berkepanjangan atau lama, kemudian tidak ada kepastian waktu yang jelas dan masih banyaknya pungli dalam pelayanan IKTP. Publik, insya Allah sekarang akan menjelaskan terkait materi rekomendasi yang terakhir, bahwasanya terkait ektp. Nah, rekomendasi itu kan artinya suatu hal yang dianjurkan untuk kedepannya atau memperbaiki sistem-sistem yang sekarang yang memang dianggap kurang efektif atau kurang efisien. Artinya ada ektp yang memang yang harus kita rekomendasikan yang seharusnya itu bagaimana itu untuk kedepannya. Yang pertama saya akan merekomendasikan untuk IKTP bahwa IKTP kan elektronik, KTP atau elektronik terkait identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Ya artinya di situ ada suatu hal yang harus direkomendasikan ya. Tadi yang pertama itu terkait IKTP yang mana pada saat ini semua prosedur, semua langkah-langkah untuk bisa mendapatkan IKTP itu masih terbilang tidak sesuai dengan harapan gitu. Karena masih banyak yang berbelit-belit dari RT, kemudian ke RW, kemudian ke kelurahan, kecamatan, dan Disdukcapil. Nah itu suatu hal yang memang seharusnya lebih dipersimpel, dipersempit gitu. Artinya namanya juga IKTP, jadi elektronik IKTP. Kenapa nggak pakai langsung aja komputer gitu ya, langsung aja ada linknya, tinggal mengisi kemudian bisa untuk kita lakukan pembuatan IKTP gitu. Tapi sekarang kan ternyata masih menggunakan sistem yang lama ya, sistem yang memang seharusnya itu dihilangkan karena kita di zaman digital yang mana yang seharusnya itu kita menggunakan digital semuanya, apalagi berkaitan dengan IKTP. IKTP ya artinya itu elektronik KTP gitu. Jadi harusnya semuanya elektronik. Jadi prosedur kemudian peraturan dan sebagainya itu yaitu menggunakan elektronik gitu. Maksudnya kan kita pembuatan KTP ya harusnya bisa diakses lewat HP, lewat komputer untuk pembuatannya. Jadi nggak melalui prosedur yang kayak gitu berbelit-belit itu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, jadi IKTP itu yang harusnya bisa dipakai transaksi keuangan, kemudian sebagai asuransi juga. Nah itu harusnya seperti itu, IKTP itu rekomendasinya seperti itu, harus bisa dipakai transaksi. Jadi kayak di Belgia itu salah satu negara yang pertama kali menggunakan IKTP pada tahun 2000 di Eropa.
Nah, Belgia itu menggunakan iktp-nya itu gak seperti Indonesia. Indonesia hanya namanya aja iktp, tapi dalam prosedurnya, dalam bentuknya itu bukan iktp. Jadi masih banyak kekurangan-kekurangan yang memang harus diperbaiki gitu. Jadi sistem-sistem yang ada di Indonesia terkait iktp masih jauh lah dibandingkan di luar negeri. Contohnya di Belgia. Yang di Belgia itu bisa transaksi keuangan, kemudian ada juga asuransi kesehatan dan sebagainya. Kemudian juga di Jerman, kemudian banyak di negara-negara yang memang iktp-nya berbeda di Indonesia. Contohnya jangan jauh-jauh kita ke Malaysia. Malaysia itu sudah iktp-nya itu udah berbentuk elektronik, sebenarnya elektronik gitu. Jadi ada kuning-kuningnya itu kayak ATM gitu. Dan itu yang harus kita evaluasi di negara Indonesia itu seperti itu. Jadi iktp yang harusnya itu bisa ditransaksikan lewat bank atau terkait keuangan, kemudian iktp-nya itu menggunakan sistem komputer, jadi nggak lagi dengan ke RT, kemudian ke RW, ke kelurahan, kecamatan, sampai ke Dukcapil. Itu prosesnya lama. Yang harusnya kebijakan iktp yang harusnya memudahkan masyarakat gitu ya, kan itu niat dari pemerintah, tapi ternyata masih sama aja, tidak memudahkan masyarakat, bahkan mempersulit. Dengan adanya perjalanan itu, prosedur itu, bahkan di Indonesia banyak sekali yang memanfaatkan kesempatan itu. Artinya di kelurahan ada pungli, kemudian di kecamatan ada pungli, di Dukcapil ada pungli. Ketika kita tidak menggunakan suatu uang bayaran untuk mereka-mereka yang katakanlah stakeholder, pemangku kepentingan dalam pelayanan publik, nah itu mungkin susah sekali untuk mendapatkan KTP gitu. Jadi ya intinya itu tadi yang pertama itu terkait prosedur ya, yang harus sesuai dengan harapan, itu tidak berbelit-belit, kemudian diharuskan atau diharapkan, direkomendasikan untuk tidak melewati RT RW gitu ya, jadi langsung ke komputer, langsung cetak, langsung jadi gitu ya, mudah kayak kita, dan itu mengurangi pungli gitu. Nah, kemudian tadi terkait iktp harusnya bisa digunakan kayak ATM ya, bisa asuransi keuangan, bisa transaksi keuangan, kemudian asuransi kesehatan dan sebagainya. Jadi bisa manfaat bagi Indonesia, bagi warga negara Indonesia yang mendapatkan iktp. Jadi jangan hanya namanya aja iktp, tapi harus isinya juga, manfaatnya juga iktp, elektronik juga gitu. Dan itu bisa membuat masyarakat menjadi lebih menganggap bahwa iktp itu penting gitu bagi dirinya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini ada daftar pustaka atau kajian literatur yang memang kami gunakan dalam penyusunan polisi hidup ini. Di sini ada dari sumbernya dari buku dan dari internet atau website atau melalui jurnal-jurnal. Demikian pemaparan Polisi Brief dari kelompok 1 yang berjudul Strategi Meningkatkan Pelayanan Publik IKTP di Kabupaten Pandeglang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.